Hold on right there, big man. Big. Film dibuka di sebuah penjara paling brutal yang ada di Belarusia. Penjara ini merupakan sarang para bandit kelas kakap. Pada hari itu seorang pria bernama Alan mendatangi penjara tersebut. Tujuan Alan ke sana untuk membeli seorang tahanan yang paling brutal di penjara itu kepada si kepala penjara korup. Napi itu diketahui bernama Peter yang merupakan tahanan terpidana mati. Untuk membuktikan apakah Peter merupakan tahanan paling sangar, ia sengaja dipaksa bertarung bersama para tahanan terkuat lainnya. Pertarungan tersebut disaksikan dari jarak jauh lewat kamera monitor oleh seorang konglomerat bernama Ian yang merambah menjadi seorang sutradara film aksi. Ian sangat berambisi membuat sebuah film aksi yang dapat mengalahkan film aksi dari Hollywood. Gilanya lagi, film yang akan Ian buat tidak dibintangi oleh aktor profesional pada umumnya, tapi dibintangi oleh para napi terkuat alias tahanan terpidana mati dari setiap penjara di seluruh dunia. Menyaksikan kebrutalan Peter dalam membantai lawannya, Ian langsung menugaskan tangan kanannya yaitu Alan untuk membeli Peter dari si kepala penjara korup itu. Setelah itu Ian menemui Robbie si kameramen. Robbie lantas memberitahu Ian kalau dirinya sudah memasang ratusan kamera di pulau terpencil tersebut. Rupanya film yang akan Ian buat berlokasi di sebuah pulau terpencil. Para tahanan terpidana mati yang sudah diseleksi akan dilepaskan di pulau itu. Kemudian mereka semua akan dipaksa bertarung satu sama lain, sampai hanya tersisa satu orang saja. Satu orang yang bertahan hidup sampai akhir film akan mendapatkan imbalan atau honor senilai $1 juta. Aksi saling membunuh para tahanan tersebut akan direkam oleh ratusan kamera dan akan dijadikan sebagai sebuah film action. Film aksi yang nyata alias bukan film sandiwara seperti film komersil pada umumnya. Saat interview oleh seorang wartawan, Ian mengatakan kalau film yang akan ia buat tidak tayang di bioskop, tapi akan tayang secara live streaming di internet. Si wartawan lantas bertanya, bukankah film yang Ian buat ini merupakan film yang ilegal alias melanggar hak asasi manusia? Karena para pemain dipaksa saling membunuh satu sama lain dan hanya tersisa satu orang yang bertahan hidup di akhir film. Si wartawan menambahkan, film ini tidak cocok disebut sebagai film aksi, tapi lebih cocok disebut sebagai dokumenter pembantaian. Ian membela diri, berkata kalau film yang ia buat justru akan memberikan harapan hidup untuk para tahanan tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka tetap akan mati, sebab mereka semua merupakan tahanan terpidana mati. Tak lama kemudian Ian mendapat laporan dari kru filmnya terkait salah satu pemain yang merupakan tahanan terpidana mati dari salah satu penjara di Arab Saudi sudah tewas karena terlibat perkelahian sengit di penjara. Mendengar itu tentu Ian sangat marah. Padahal sebentar lagi syuting akan segera dimulai. Karena kekurangan satu pemain lagi, para anak buah Ian segera mencari pemain penggantinya. We're on. Our scout sent. Now loose. Pilihan mereka semua jatuh kepada Hasim, yang merupakan tahanan terpidana mati dari salah satu penjara di Ekuador. Seperti biasa, tahanan yang diseleksi akan dipaksa bertarung dulu untuk membuktikan apakah Hasim memang layak bermain dalam film mematikan yang akan dibuat oleh Ian.
Hasim lantas ditarungkan dengan seorang tahanan sangar lainnya yang diketahui bernama Jack. Pertarungan tersebut disaksikan oleh Ian dari jarak jauh lewat kamera monitor. Tanpa disangka hanya dengan satu kali pukulan saja, Jack mampu menghabisi Hasim. One year ago in San Miguel. Menyaksikan itu, Ian langsung tertarik dengan Jack. Ia lantas menugaskan para krunya merekrut Jack sekarang juga. Tak tanggung-tanggung, Jack akan langsung dijadikan sebagai pemeran utama di filmnya. Singkat cerita, 10 tahanan terpidana mati yang sudah berhasil diseleksi dikumpulkan di satu ruangan. Put a muzzle in it, boy. Village in Rwanda. Execute. Tak lama kemudian Ian mendatangi Jack. Ian memberitahu kalau Jack akan menjadi pemeran utama dalam filmnya ini. Apabila Jack mampu menghabisi 9 pemain lainnya dan bertahan hidup sampai di akhir film, maka Jack akan mendapatkan imbalan $1 juta. Bukan hanya itu saja, Jack juga akan terbebas secara permanen dari statusnya sebagai tahanan terpidana mati. Tapi Jack menolak dan bertekad akan membunuh Ian jika ada kesempatan. Sakit hati karena diancam, Ian lantas menugaskan asistennya untuk memalsukan identitas Jack sebagai seorang teroris agar Jack dibenci oleh para penonton di seluruh dunia yang menyaksikan live streaming film mematikan di pulau terpencil ini. Oh, blocking my son. From back in the States, then. Write a bio for this redneck. Let's say retards and handicapped people. I don't care. Kemudian tangan kanan Ian yaitu Alan memberitahu 10 pemain aturan dalam permainan mematikan ini. Di setiap kaki para pemain sudah dipasangi gelang bom. Gelang kaki tersebut akan meledak secara otomatis apabila dilepaskan secara paksa. Para pemain juga diwajibkan meledakkan gelang kaki para pemain lainnya yang sudah berhasil dihabisi, sebagai tanda kalau para pemain sudah semakin berkurang. Mendengar itu, para pemain kompak mengamuk. Tapi tentu saja mereka tidak bisa berbuat banyak karena kaki dan tangan mereka sedang dirantai. How about something? Only one of you will get off the island. Setelah itu 10 pemain dibawa ke sebuah pulau terpencil yang dijadikan sebagai lokasi syuting film permainan mematikan ini. Ian yang sudah berada di studio memastikan semua kamera sudah standby karena syuting akan segera dimulai. Setelah sampai ke wilayah pulau, 10 pemain langsung diturunkan satu persatu di lokasi yang berbeda-beda. Oh, that's genius, Goldie. Salah seorang pemain menolak untuk diturunkan, sehingga anak buah Ian menurunkannya secara paksa. Alhasil ia menjadi pemain pertama yang tewas karena tertancap di atas kayu yang lancip. Sekarang yang tersisa hanya tinggal 9 pemain saja. Semua aktivitas di pulau itu terekam oleh ratusan kamera pemantau dan dapat disaksikan oleh para penonton dari seluruh dunia lewat live streaming di internet. Seorang pemain wanita bernama Anna bergelut dengan seorang pemain dari Jerman. 324-31 all. Dalam pergelutan tersebut, Anna berhasil mengalahkan si lawan. Lalu dengan sigap Anna menekan gelang kaki bom milik si lawan. Secara otomatis para pemain sekarang tersisa hanya tinggal 8 orang lagi. Ian dan krunya yang menyaksikan dari studio, mereka tampak sangat gembira karena film kontroversi mereka ini sejauh ini berjalan dengan lancar dan sudah semakin seru. Di saat yang sama, jumlah penonton juga membludak sampai ke 5 juta views. Wasted live. Berpindah ke Jack yang kehilangan kunci borgolnya. Di saat yang sama, Jack melihat napi dari Meksiko
yang diketahui bernama Falco yang tengah mendekat ke arahnya. Tapi dengan sigap Jack berhasil melumpuhkan Falco dengan kedua tangan yang masih diborgol. Falco bersumpah kalau dirinya tidak berniat ingin menghabisi Jack. Tujuan Falco hanya ingin mencari istrinya yaitu Rosa. Diketahui kalau istri Falco yaitu Rosa merupakan salah satu pemain dalam film ini. Setelah mendengar penjelasan dari Falco, barulah Jack mau melepaskannya. Karena Jack tidak jadi membunuhnya, Falco lantas memberikan kunci borgolnya kepada Jack. Seorang napi dari Jamaika yang diketahui bernama Samir melihat sebuah airdrop diturunkan ke arahnya. Setelah dibuka ternyata berisi sebotol minuman dan juga sebilah pisau. Calm down, homie. Di saat yang sama datanglah Saiga, tahanan dari Jepang. Kemudian Saiga berusaha merampas pisau dan minuman itu dari Samir. Hingga baku hantam sengit pun terjadi. Disaksikan oleh Ian dan para anak buahnya yang memantau dari dalam studio. Berikut dengan jutaan penonton dari seluruh dunia. Samir yang kewalahan melawan Saiga memutuskan untuk melarikan diri. Saiga berusaha mengejar Samir, sayangnya ia kehilangan jejak. Di saat yang sama Saiga bertemu dengan tahanan dari Inggris yang diketahui bernama Samuel. Awalnya Saiga berniat menyerang Samuel, tapi Samuel malah mengajak Saiga bekerja sama untuk membantai para pemain lainnya. Setelah itu barulah mereka berdua berduel sampai mati untuk menentukan siapa yang bertahan hidup di akhir film. Tanpa disangka Saiga setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh Samuel. Sementara itu Jack menelusuri hutan untuk mencari jalan keluar dari pulau itu. Tapi di tengah perjalanan Jack malah dihadang oleh Peter, napi dari penjara Belarusia. Jack berusaha meyakinkan Peter agar ikut dengan dirinya melarikan diri dari pulau ini. Tapi Peter tak mau mendengarkan Jack dan malah terus berusaha menyerangnya. Sehingga dengan terpaksa Jack harus melawan untuk menyelamatkan diri. Red and the big dude. Sampai pada akhirnya Jack tak sengaja menghabisi Peter dalam pergelutan sengit tersebut. Sekarang para pemain yang tersisa hanya tinggal 7 orang. Para penonton melonjak naik sampai 12 juta. Yang menonton permainan tersebut ternyata bukan hanya dari kalangan rakyat biasa saja, tapi juga ditonton oleh para aparat hukum, termasuk FBI. 40 million. Slow mo until we get something better. From agencies all over the world. Guinea. Ketua FBI yang diketahui bernama David mengecam film yang dibuat oleh Ian tersebut karena telah melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Sayangnya FBI belum bisa berbuat banyak untuk menghentikan permainan mematikan itu karena lokasi pulau itu tidak bisa dilacak sama sekali. Di waktu yang sama mereka telah berhasil melacak latar belakang salah satu pemain dari Amerika, yaitu Jack. Ternyata Jack merupakan mantan marinir. Jack ditangkap di Ekuador dan divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan 18 orang anggota mafia. Diketahui pula kalau Jack punya pacar bernama Sarah yang menetap di Amerika. David pun berencana akan menghubungi Sarah karena siapa tahu Sarah tahu di mana lokasi Jack sekarang. High speed, right? Why? What? Malam harinya Sarah menyaksikan permainan yang diikuti oleh pacarnya yaitu Jack. Sarah sangat yakin kalau Jack dipaksa mengikuti permainan tersebut. Sarah juga sangat kaget setelah membaca latar belakang Jack yang seorang anggota teroris. Sarah tidak percaya akan hal itu karena Sarah tahu betul kalau Jack merupakan mantan seorang marinir yang sudah sangat berjasa kepada negara. Setelah sekian lama saling mencari satu sama lain, akhirnya Rosa dan Falco bertemu.
Pasangan suami istri ini langsung berpelukan untuk melepas rindu satu sama lain. Tapi kebahagiaan mereka berdua tidak berlangsung lama, karena Samuel dan Saiga muncul. Falco berusaha melawan, tapi pada akhirnya Samuel berhasil melumpuhkannya. Kemudian Falco mereka borgol di sebuah pohon. Setelah itu Saiga dan Samuel memperkaos Rosa di depan mata kepala Falco. Melihat istrinya dilecehkan, Falco hanya bisa berteriak menangis. Ian dan para kru yang menyaksikan kejadian itu di studio hanya bisa mengerutkan dahi, menyaksikan kebrutalan Samuel dan Saiga. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini semua sudah menjadi risiko permainan. Di saat yang sama jumlah penonton naik menjadi 15 juta. Pacar Ian yang bernama Julia sampai tak tega menyaksikan adegan itu. Begitu juga dengan si kameramen yang bahkan sampai muntah menyaksikannya. Julia memohon kepada Ian agar sebaiknya menghentikan permainan ini. Tapi tentu saja Ian menolak berhenti di tengah jalan. Apalagi film bertema permainan kematian ini sudah trending di internet. Setelah puas dengan aksi bejat mereka berdua, Samuel dan Saiga langsung menghabisi Rosa dengan cara meledakannya. Setelah itu mereka berniat ingin menghabisi Falco. Tapi mereka terlambat karena Falco sudah berhasil melarikan diri. Malam harinya Jack tak sengaja menemukan Falco dengan kondisi kaki yang terluka parah. Sembari menangis, Falco bercerita kepada Jack terkait istrinya yaitu Rosa yang diperkaos dan dihabisi oleh Samuel dan Saiga. Lalu Falco memohon kepada Jack agar membalaskan dendamnya, yaitu menghabisi Samuel dan Saiga. Tapi secara baik-baik Jack menolak, karena bagi Jack balas dendam bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah baru. Ternyata Jack dulu juga pernah balas dendam, membantai para mafia Ekuador yang telah menghabisi orang tuanya. Akibatnya Jack divonis hukuman mati. Jack berencana akan menaiki sebuah menara di ujung pulau untuk mendapatkan radio. Dengan begitu Jack bisa meminta bantuan pasukan FBI. On the north end of the island, so he called again. Karena tidak ada adegan seru lagi, penonton film Ian malah semakin berkurang. Sampai pada akhirnya Ian pun mengirim senjata kepada Saiga dan Samuel, agar Saiga dan Samuel semakin membrutal di pulau itu. Dengan begitu film ini pasti akan kembali seru, dan penonton pasti akan bertambah banyak. Mendapat perlengkapan senjata, tentu Samuel dan Saiga menjadi semakin bersemangat untuk memburu para pemain yang masih tersisa. Sementara itu, Anna berhasil merayu Samir agar mau bekerja sama dengan dirinya, membantai para pemain yang lain. Berpindah ke Jack yang lantas menutup gelang GPS-nya dengan sebuah besi, agar keberadaan Jack tak dapat lagi untuk dilacak. Dan benar saja, Ian dan para krunya kehilangan jejak Jack. Kemudian Jack membekali Falco dengan sebilah pisau. Setelah itu Jack melanjutkan perjalanan menuju ke menara. Jack harus melewati jembatan putus dengan menggelantung pada sebuah tali. Ian melihat itu dari kamera pemantau. Ian pun mulai penasaran kemana Jack hendak mengarah. Found him. Keep an eye on him. Sementara itu agen David merasa sangat kecewa karena atasannya meminta agar David berhenti melacak lokasi permainan di pulau itu, yaitu dengan alasan kasus ini bukanlah urusan negara Amerika, karena berlokasi di wilayah negara lain. Mendengar itu David lantas bertanya, bagaimana dengan Jack yang merupakan warga Amerika? Si atasan meminta David agar tidak perlu khawatir dengan keselamatan Jack, karena Jack merupakan mantan seorang marinir yang tidak mudah untuk dikalahkan. Got caught.
prison for an entire year. Sementara itu, Ian dan krunya kembali kehilangan jejak Jack. Mereka mulai khawatir, bagaimana kalau Jack mengarah ke studio mereka. Dugaan Ian ternyata benar, Jack sudah sampai ke kawasan studio. Secara mengendap, Jack berhasil melumpuhkan para pengawal. Kemudian Jack bergegas naik ke menara untuk mencari radio. Pada akhirnya Jack terhubung ke pacarnya yaitu Sarah. Tanpa membuang waktu lagi, Jack langsung memberikan kode koordinat lokasi pulau itu kepada Sarah. Jack meminta Sarah agar segera menghubungi FBI. 4, 5, 6. Di waktu yang sama, Ian melihat Jack sudah berhasil menaiki menara. Saat itu juga Ian menugaskan para anak buahnya untuk menghabisi Jack. Untung saja Jack berhasil melarikan diri menuju ke tengah pulau. Longitude is Sarah lantas menghubungi David untuk menyerahkan kode koordinat tersebut. Setelah mendapatkan kode koordinat itu, David lantas memohon kepada atasannya agar ia dan pasukannya diizinkan untuk menyelamatkan Jack. Setidaknya hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk membalas jasa besar Jack yang sudah banyak membela negara. Interrogation. Sementara itu, secara diam-diam Anna berhasil menghabisi Samir dengan cara meledakkannya. Make my way to Mecca. Another one. Dari kamera pemantau, mereka melihat Falco sudah berhasil ditangkap oleh Samuel dan Saiga. Kemudian Falco mereka siksa habis-habisan. Robbie yang tak tega melihat itu memutuskan keluar dari studio. Kemudian Robbie dihampiri oleh Julia. Julia mengajak Robbie untuk meyakinkan Ian agar berhenti membuat film ini. Robbie pun setuju hingga mereka berdua lantas menghadap Ian. Robbie dan Julia memohon agar Ian stop membuat film ini. Tapi lagi-lagi Ian menolak untuk berhenti. Apalagi film ini sudah mencapai 30 juta orang. Ian malah mengancam akan menghabisi Robbie apabila Robbie sampai nekat berhenti di tengah jalan. Mendapat ancaman dari Ian seketika, Robbie pun menjadi ketakutan. Hingga dengan terpaksa Robbie melanjutkan proses syuting filmnya. Tak sampai di situ, Ian juga mengancam akan menghabisi pacarnya sendiri yaitu Julia. Apabila Julia tetap ngotot memaksa Ian untuk menghentikan filmnya. Goldie! He's had enough! Berpindah ke Jack yang melihat Falco disiksa oleh Samuel dan Saiga sampai tewas di tempat. Jack menjadi sangat murka dan sudah bertekad akan membantai Samuel dan Saiga untuk membalas kematian Falco. Game on. Di keesokan harinya terlihat Ian dan para kru sedang memantau Samuel dan Saiga. Sementara itu Jack sendiri bersiap akan beraksi untuk membantai mereka berdua. Tanpa menunggu lama, Jack langsung menyerang Saiga. Di tengah baku hantam sengit, Samuel berusaha memanah Jack. Jack yang terpojok bersembunyi di dalam bunker. Dalam bunker itu ternyata sudah ada Anna yang bersembunyi. Kemudian Samuel memanah bunker itu hingga mengenai perut Anna. Di saat yang sama, Saiga melempar bom molotov ke dalam bunker itu dan mengenai kamera yang terpasang di sana. Jack berusaha meyakinkan Anna agar ikut dengan dirinya kabur lewat lorong tersebut. Tapi Anna yang sudah putus asa malah menarik gelang kakinya, hingga terjadilah ledakan besar di bunker tersebut.
Semua orang mengira Jack sudah tewas akibat ledakan itu bersama dengan Anna. Karena sudah tinggal berdua, Samuel dan Saiga mulai saling membunuh satu sama lain. Tapi tak lama kemudian Jack muncul kembali. Hey, kid. Melihat itu, para penonton bersorak gembira karena jagoan mereka yang tadinya mereka benci ternyata masih hidup. Kemudian Samuel pun muncul. Sekarang Jack harus berhadapan dengan dua orang sekaligus. Sampai pada akhirnya Jack berhasil menghabisi Saiga. Samuel yang terpojok lantas melompat ke air terjun, lalu disusul oleh Jack. Just you and me. Di saat yang sama, Ian menugaskan krunya mengirim senjata kepada Samuel agar dapat menghabisi Jack. Melihat itu, Robbie pun merasa heran kenapa Ian selalu membantu Samuel. Ian menjawab, Samuel merupakan pemeran utama dalam film ini yang sedari awal selalu memberikan pertunjukan yang menarik. Menggunakan senjata api tersebut, Samuel bisa dengan leluasa menyerang Jack. Samuel berhasil menembak bahu Jack hingga terjatuh ke dalam air. Di saat yang sama, Samuel menemukan dua orang kameramen yang bersembunyi di dalam semak-semak. Hingga tanpa ragu, Samuel pun menghabisi mereka berdua. Saat Samuel lengah, Jack kembali muncul dan menyerangnya. Di tengah pergelutan, Samuel berhasil meraih senjata dan berhasil menembak Jack. Semua penonton mengira kalau kali ini Jack pasti sudah benar-benar tewas. Mereka tentu sangat kecewa dan sedih, terutama pacar Jack yaitu Sarah. Sementara itu, atasan FBI sudah memberi izin kepada David menjalankan misi untuk menyelamatkan Jack. David merasa semuanya sudah terlambat karena Jack dan para pemain lainnya sudah tewas di pulau itu. Kendati demikian, David tetap menugaskan pasukannya untuk memburu Ian di pulau itu. Ian sangat senang film ambisius yang ia buat ditonton oleh 60 juta orang di seluruh dunia. Di saat yang sama, Ian mendapat laporan kalau pasukan FBI sedang mengarah ke pulau itu untuk memburu Ian dan antek-anteknya. Dengan cepat, Ian berusaha melarikan diri dengan menggunakan satu-satunya helikopter yang ada. Sementara para kru termasuk pacarnya sendiri yaitu Julia, Ian tinggalkan begitu saja di pulau itu. Tentu Robbie protes kepada Ian atas sikap tidak bertanggung jawabnya sebagai seorang atasan. Ian yang tak mau ambil pusing langsung menghabisi Robbie saat itu juga. Sebelum pergi, Ian sempat melepaskan gelang kaki Samuel, petanda kalau Samuel sudah terbebas dari hukuman mati. Kemudian Samuel menagih uang $1 juta yang dijanjikan oleh Ian, karena Samuel merupakan satu-satunya pemain yang bertahan hidup sampai di akhir film. Tapi Ian menolak memberikan uang tersebut, karena kemenangan Samuel semua karena campur tangan Ian yang terus memberinya senjata. Kalau bukan karena senjata dari Ian, Samuel pasti sudah mati dihabisi oleh Jack. Ternyata Jack masih hidup dan berusaha untuk bangkit. Samuel sangat marah karena Ian menolak memberinya imbalan $1 juta. Hingga tanpa ampun Samuel membantai para kru anak buah Ian. Di saat yang sama, Jack muncul dan berhasil menghabisi tangan kanan Ian yaitu Alan. Sementara Ian berusaha melarikan diri. Samuel sendiri berusaha memperkaos pacar Ian yaitu Julia. Tapi hal itu belum sempat terjadi karena Jack keburu muncul.
Pada akhirnya Samuel tewas di tangan Jack. Setelah itu Jack berusaha mengejar Ian yang sudah keburu masuk ke dalam helikopter. Tembakan yang Jack lepaskan sayangnya tak ada yang tepat sasaran. Ian merasa kalau dirinya sudah aman karena Jack sudah kehabisan amunisi. Tapi tanpa disangka Julia datang memberikan gelang bom kepada Jack, hingga inilah yang Jack perbuat. Sampai pada akhirnya Ian pun tewas meledak. Kemudian Julia memberikan kunci untuk melepaskan gelang bom di kaki Jack. Di akhir film, Jack kembali ke Amerika, menemui kekasihnya yaitu Sarah. Kemudian film pun selesai.